Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Yuliana. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perubahan desa dan juga kota berserta dengan karakteristik desa dan juga kota tersebut. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian desa. Secara etimologi, kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu deca yang berarti tanah air, tanah asal, dan tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai a group of houses or shops in a country area, small land and town. Jadi dapat ditarik kesimpulan jika desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintah nasional dan berada di daerah kabupaten. Lalu yang kedua yaitu perubahan masyarakat desa. Masyarakat desa dimulai dari nilai-nilai atau tradisi yang sudah diwariskan sejak turun-temurun dan melalui proses adaptasi yang sangat panjang dari interaksi intensif dengan perubahan lingkungan biofisik masyarakat. Meskipun masyarakat perdesaan yang masih terikat kuat dengan nilai-nilai tradisi, tetapi dalam perkembangannya mengalami perubahan atau pergeseran. Ada yang berubah cepat dan juga berubah dengan lambat. Cepat atau lambatnya suatu perubahan masyarakat tergantung dari kuat atau tidak terikatnya pada kebudayaan. Pola kebudayaan tradisional akan tetap terjaga apabila masyarakat desa memiliki ketergantungan yang besar terhadap alam. Teknologinya masih sederhana dan sistem produksinya hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, masyarakat desa yang mengalami perubahan disebabkan karena masuknya teknologi modern. Oleh karena itu, ketergantungan terhadap alam semakin berkurang. Hal ini menunjukkan adanya perubahan kebudayaan pada masyarakat desa, terutama kebudayaan material, yang pada awalnya menggunakan alat pertanian yang sederhana, kemudian berubah dengan menggunakan teknologi modern. Misalnya, petani membajak sawah dengan menggunakan alat bajak sawah tradisional yang dijalankan oleh kerbau. Sekarang, petani menggunakan traktor yang dijalankan oleh mesin. Seiring dengan berkurangnya ketergantungan terhadap alam, tingkat teknologi meningkat dan sistem produksi mulai berorientasi keuntungan, masyarakat pedesaan mengalami perubahan budaya material ataupun non-material, yaitu adanya inovasi-inovasi baru yang diadopsi oleh masyarakat pedesaan sebagai akibat adanya pembangunan yang direncanakan pemerintah maupun usaha dari masyarakat sendiri. Maka perdesaan yang mengalami perubahan dalam banyak hal ini merupakan kebudayaan tradisional yang berubah menjadi modern. Perubahan sosial budaya pada masyarakat pedesaan ini pun semakin menguat dengan berbagai kebijakan dan aturan-aturan perundang-undangan maupun peraturan menteri, seperti yang dikeluarkannya UU Desa. Contoh perubahan lain yang terjadi pada masyarakat desa yaitu jika orang dulu ingin membeli peralatan rumah tangga atau peralatan sekolah atau kebutuhan lainnya masih harus jauh ke kota untuk mendapatkannya. Berbeda dengan sekarang, masyarakat desa dapat mendapatkannya tanpa harus keluar kota, karena di desa pun telah banyak toko-toko besar yang menyediakan kebutuhan tersebut. Selain itu, dulu di desa banyak orang yang menaruh sesajen-sesajen di perempatan jalan ataupun di pertigaan jalan dengan alasan untuk meminta perlindungan dan keselamatan. Akan tetapi sekarang sudah jarang dijumpai karena seiring berkembangnya pengetahuan, manusia mulai tahu bahwa sesungguhnya hanyalah Tuhan yang pantas dimintai untuk perlindungan. Yang selanjutnya yaitu karakteristik masyarakat yang ada di desa. Karakteristik masyarakat desa yang pertama yaitu kuatnya peranan kelompok primer. Peranan kelompok primer merupakan peranan kelompok yang menyatukan kelompok yang merasa sangat akrab
dan sangat dekat sehingga dapat menyebabkan keterbukaan dalam rasa pertemanan ataupun kekeluargaan, karena masyarakat desa yang masih mempunyai ikatan kekeluargaan. Kedua yaitu hubungan yang berlangsung bersifat akrab. Yang dimaksud bersifat akrab yaitu karena masyarakat desa merupakan masyarakat yang mempunyai bentuk kehidupan bersama, yaitu anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, yang juga bersifat alami dan juga kekal. Yang ketiga yaitu masyarakat desa memiliki karakteristik homogen. Artinya yaitu masyarakat desa memiliki sikap sosial yang tinggi. Mereka menganggap ikatan saudara di perdesaan merupakan suatu ikatan yang sangat erat, sehingga mereka saling membantu satu sama lain atau saling bergotong royong. Kemudian yang keempat yaitu keluarga dipandang sebagai unit ekonomi. Dalam hal ini, karena masyarakat perdesaan masih terbatas dengan teknologi, maka sebagian besar kegiatan ekonomi terjadi di dalam rumah tangga, dan produksi serta distribusi diatur oleh adat dan tradisi. Dalam masyarakat ini, keluarga memainkan peran sentral karena status ekonomi dan sosial ditentukan oleh kelahiran, ikatan keluarga, dan adat setempat. Yang paling penting, keluarga adalah unit yang produktif, dan kekuatan fisik biasanya menggunakan kekuatan fisik laki-laki karena merupakan elemen penting dalam kelangsungan hidup. Kemudian yang kelima yaitu mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal antar ribuan jiwa. Saling mengenal antar ribuan jiwa dalam artian yaitu karena penduduk desa yang jumlahnya tidak terlalu banyak seperti penduduk kota dan masih terikat rasa kekeluargaan, maka dari itu antara satu sama lain di masyarakat desa itu masih mengenal karena juga masih memiliki ikatan batin atau ikatan kekeluargaan yang sangat erat. Kemudian yang keenam yaitu ada tali perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan. Dalam hal ini artinya yaitu karena masyarakat desa yang mempunyai ikatan batin dan juga mempunyai ikatan yang erat, maka mereka saling mempunyai perasaan yang sama tentang kesukaan antara satu sama lain, mereka saling mengetahuinya. Kemudian yang terakhir yaitu cara berusaha atau ekonomi adalah agraris. Di sini masyarakat desa memiliki karakteristik cara bermata pencarian sebagai seorang petani, karena kondisi pedesaan yang masih cukup banyak lahan yang belum dibangun. Oleh karena itu masyarakat pedesaan banyak memanfaatkannya sebagai lahan pertanian. Karena belum masuknya teknologi dan juga tidak ada mesin-mesin, jadi mereka memanfaatkan lahan-lahan kosong itu untuk dijadikan lahan garapan sehingga mereka dapat bekerja. Selanjutnya yaitu pengertian kota. Kota secara singkat dapat dipahami sebagai wilayah yang mempunyai fungsi sosial kompleks yang terdiri dari berbagai suku bangsa yang memiliki tingkat diferensiasi dan spesialisasi yang tinggi. Kota biasanya identik dengan bangunan-bangunan yang tinggi atau gedung-gedung mencangkar langit, serta tersedianya berbagai fasilitas yang memudahkan aktivitas para penghuninya. Kemudian dapat diambil kesimpulannya, kota merupakan tempat terjadinya surplus ekonomi, penduduknya kaya raya karena dekat dengan daulah atau kekuasaan, yang merupakan pusat terkumpulnya harta atau kekayaan rakyat. Selanjutnya yaitu perubahan pada masyarakat kota. Perubahan pada masyarakat kota yang pertama yaitu perubahan teknologi kendaraan. Karena sekarang ini di kota-kota besar banyak tersedia ojek-ojek online yang dapat dipesan melalui aplikasi di gawai kita, dan kita tidak perlu datang ke pangkalan ojek tersebut. Itu merupakan salah satu perubahan, karena dulunya kita saat memesan ojek kita harus datang ke pangkalan tersebut dan juga memesan kepada tukang ojeknya.
sekarang kita dapat dimudahkan karena adanya gawai kita. Selain itu, masyarakat kota yang ingin melakukan mobilitas ke kota sebelah atau melakukan mobilitas ulang-alik dapat dengan mudah dan juga cepat karena sudah banyak tersedia MRT dan juga KRL di kota-kota besar. Kemudian perubahan masyarakat yang kedua yaitu gaya berpakaian atau pakaian. Karena semakin berkembangnya kota mengikuti arus modernisasi juga memengaruhi gaya berpakaian masyarakat. Jika dulunya masyarakat kota mengenakan pakaian dengan tertutup atau menutup lekuk tubuhnya yang dianggap tidak akan diperlihatkan, sekarang justru banyak masyarakat kota yang mengenakan pakaian terbuka mengikuti gaya barat dan juga meninggalkan tradisi atau gaya pakaiannya sebagai masyarakat di daerah timur. Perubahan yang ketiga yaitu bangunan rumah. Rumah di kota dulunya hanya mengangkat model yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu rumah yang memiliki kamar mandi, serta dapat melindungi dirinya dari panas dan juga hujan. Akan tetapi sekarang di kota banyak sekali bangunan rumah-rumah atau gedung-gedung pencakar langit dengan gaya rumah minimalis, industrialis maupun naturalis. Kemudian perubahan masyarakat kota yang keempat yaitu alat komunikasi. Di kota, alat komunikasi mengalami perubahan karena pada dulunya di kota masih banyak tersedia wartel atau warung telepon yang digunakan masyarakat umum untuk menelpon atau memberi kabar orang tua ataupun saudaranya. Akan tetapi sekarang sudah jarang ditemui wartel karena sekarang masyarakat kota memilih menggunakan handphone sendiri-sendiri. Selain mudah dibawa kemana-mana, kecanggihan handphone dapat lebih diandalkan daripada wartel. Kemudian yang kelima yaitu permainan anak-anak. Perubahan yang terjadi pada permainan anak-anak di perkotaan sekarang ini lebih banyak menggunakan handphone, seperti permainan game online yang sangat digemari oleh anak-anak pada zaman sekarang. Kemudian perubahan yang selanjutnya yaitu sikap. Pada masyarakat kota sekarang, sikap atau tata cara pergaulan atau komunikasi antara generasi muda dengan orang tua menjadi lebih egaliter. Yang terakhir yaitu bahasa. Jika dulunya masyarakat kota menggunakan bahasa baku atau bahasa yang sopan dan baik saat berbicara dengan orang lain, sekarang ini banyak masyarakat kota yang menggunakan bahasa kurang etis atau menggunakan bahasa gaul seperti lo gue atau bahasa campuran dengan bahasa Inggris tetapi penggunaannya tidak pas. Selanjutnya yaitu karakteristik pada masyarakat kota. Karakteristik masyarakat kota. Karakteristik masyarakat kota yang pertama yaitu heterogenitas sosial. Kepadatan penduduk dalam masyarakat kota telah mendorong terjadinya persaingan dalam pemanfaatan ruang yang berimplikasi pada naiknya harga dan sewa properti. Heterogenitas dalam masyarakat perkotaan telah melahirkan spesifikasi dan spesialisasi keahlian dari penghuninya. Semua pekerjaan atau urusan diserahkan pada ahlinya sesuai dengan spesifikasi keilmuan masing-masing. Karakteristik yang kedua yaitu hubungan sekunder. Hubungan yang terjalin dalam masyarakat kota tidak mendalam atau bersifat sekunder. Interaksi yang terjalin di antara mereka tidak akrab karena sibuknya aktivitas di antara mereka. Masyarakat kota dalam menjalin hubungan bersifat impersonal atau mereka melakukan interaksi hanya berdasarkan kebutuhan yang diinginkannya. Karakteristik yang ketiga yaitu kontrol atau pengawasan sekunder. Berbeda dengan desa yang memiliki kontrol kuat baik antar sesama individu maupun antar pemuka masyarakat dengan anggota masyarakat, penduduk kota cenderung acuh dan tidak perhatian terhadap perilaku individu yang lain. Kontrol sosial biasanya dilakukan oleh pejabat lingkungan atau RT RW dengan mandat dari warga. Namun sesama warga asal tidak mengganggu atau merugikan lainnya, maka perilaku orang lain cenderung ditolerir. Karakteristik yang keempat yaitu toleransi sosial. Tingkat toleransi yang tinggi menjadikan masyarakat kota hidup secara berdampingan dengan kepentingan yang berbeda. Masyarakat kota dapat melakukan kegiatan dan acara masing-masing tanpa saling mengganggu satu sama lain.
Misalnya nyanyian di suatu gereja bertepatan dengan kumandang azan maghrib dan waktu sholat. Karakteristik yang kelima yaitu mobilitas sosial. Karena di kota, mobilitas sosial yang terjadi berupa perubahan status sosial seseorang. Setiap penduduk berusaha untuk meningkatkan jenjang dan status sosialnya dalam masyarakat. Sebagai masyarakat dengan sistem terbuka, semua orang dapat merubah status sosialnya berdasarkan keahlian yang dimilikinya. Dengan mengedepankan profesionalitas dan keterampilan yang dimiliki, semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk merubah status sosial mereka. Karakteristik yang keenam yaitu ikatan sukarela atau voluntary association. Didasarkan atas profesi atau ikatan primordialitas, ikatan ini sebagai penguat ikatan di antara mereka sebagai bentuk solidaritas yang dibangun atas dasar profesionalisme dan primordialisme. Karakteristik yang ketujuh yaitu individualisasi terjadi karena adanya pola hubungan yang sekunder dan munculnya ikatan sukarela. Setiap individu mempunyai hak untuk memutuskan kehidupannya masing-masing. Mereka bebas bersikap untuk menentukan pilihan masing-masing tanpa adanya campur tangan dari desakan orang lain. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu segregasi di ruangan timbul sebagai akibat adanya kompetensi ruang. Segregasi ini merupakan pemisahan ruang yang terjadi dalam masyarakat. Bentuk segregasi dapat dilihat dari pola pemukiman yang terjadi dalam masyarakat. Terdapat pemukiman kelas atas, kelas menengah, dan juga kelas bawah berdasarkan tempat tinggal atau wilayah yang dihuni masyarakat perkotaan. Jenis dan bentuk pekerjaan yang sangat heterogen dan sudah mempunyai kontrol sosial untuk mengatur kehidupan anggotanya. Mereka mempunyai kecenderungan untuk menikmati kemewahan dan berperilaku hedonis. Hedonis ini karena sudah tersedianya fasilitas sehingga memudahkan mereka untuk menikmati fasilitas yang ada. Setiap individu mempunyai spesifikasi dan spesialisasi pekerjaan sendiri. Berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimilikinya, tersedia fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhannya secara cepat, menjadikan masyarakat perkotaan menyukai hal yang instan. Sebagai contohnya, di wilayah perkotaan banyak tersedia makanan siap saji atau junk food. Jadi, itu adalah penjelasan perubahan desa dan juga kota beserta dengan karakteristiknya. Sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan.